Dan dari situ kan kita lihat ada peningkatan. Bahrain lebih bagus walaupun kedua kita lebih bertahan. Sekarang China lebih meningkat lagi. Nah, China juga di 20 menit, 30 menit pertama Spartan juga mainnya, coba ngepres. Tapi kita tenang, kita pertahankan ketenangan, bermain babak pertama keren banget mainnya. Dan sekarang kan kelihatan hasilnya. 3 match, 2 kali menang. Jadi poinnya pelatih sekarang dalam 3 match sama dengan 6 dari pelatih sebelumnya 6 match. Sama. Cuma butuh 3 match. Coach, gue yang paling suka tuh, paling suka Patrick Kluivert ini banyak sekali menggunakan pemain lokal. Iya. Pemain Liga 1. Betul. Itu keren. Gue kaget ya. Starter 4, Coach. Iya, semua punya kontribusi terhadap ini kemenangan. Kemenangan satu tim, bukan satu orang. Cuman ini kan match, ya, gue nggak tahu sepenting apa ini buat Kluivert. Tapi harusnya Maarten Paes main. Tapi kalau Emil yang main nggak masalah juga. Mau Patrick main 3-4-3 atau 4-4-2 atau 4-3-3 nggak masalah juga buat gue. Kembali dalam Just Saya, bukan bincang bola biasa. Masih bersama Coach. Keren ya, Coach? Gambar lo yang ditonting-tonting itu di Australia, bro ya? Di Australia. Itu lucu lagi sih. Bulan Januari. Ya, haters selalu ada ya. Iya. Tapi kalau makin banyak haters tuh artinya makin banyak yang suka tuh, bro. Iya. Kan aneh aja kalau nggak ada haters. Makin banyak engagement. Orang yang nggak punya hater nggak akan ada engagement, nggak akan ngetop. Tapi kan para hater itu lama-lama bungkam dengan prestasi timnas. Jadi biarin aja. Jadi lu tuh waktu itu disalahin karena lu setuju sama Kluivert. Hanya satu orang yang nyalain. Ribuan orang minta foto. Hanya satu orang. That's okay. Jadi seolah-olah gue ini orang PSSI yang bisa nunjuk Kluivert, padahal gue bukan PSSI, bukan pelatih, bukan pemain, kok kalah gue disalahin gitu, ngerti nggak? Tapi ya biasalah itu. Part of the game. Apalagi sama-sama Belanda begini. Iya. Dan sekarang kan kelihatan hasilnya. 3 match, 2 kali menang. Jadi poinnya pelatih sekarang dalam 3 match sama dengan 6 dari pelatih sebelumnya 6 match. Sama. Cuma butuh 3 match. Itu pun kalahnya dengan Australia yang lagi on fire ya. Dan yang juga membuat para penonton bola happy adalah permainannya. Kemarin ya entertaining banget, Coach. Entertaining Coach, gue tuh banget. termasuk orang yang meragukan Kluivert ya. Karena itu dia hebatnya di sebagai pemain. Iya, sebagai pemain. Walaupun lu bilang wah dia punya pelapis atau asisten. Keren tuh ya. Tapi kemarin tuh gue lihat wah, keren banget loh. Iya. Dalam waktu dan dia nggak dapat friendly match loh. Kapan dia bereksperimen? Nggak ada. Langsung Australia, Bahrain, dan dari situ kan kita lihat ada peningkatan. Bahrain lebih bagus walaupun kedua kita lebih bertahan. Sekarang China lebih meningkat lagi. Nah, China juga di 20 menit, 30 menit pertama Spartan juga mainnya, coba ngepres. Tapi kita tenang, kita pertahankan ketenangan, bermain babak pertama keren banget mainnya. Dan babak kedua berapa peluang yang mereka dapatkan? 1 save doang dari Emil, dan satunya yang depan gawang itu mungkin setengah peluang lah. Tapi sisanya nggak ada peluang China. Benar-benar 0 peluang. Iya, kalau kita lihat ya di sini ya ada tendangan sudut Indonesia 3, China lebih banyak, Coach, 5 ya. Kemudian tembakan ke arah gawang China itu cuma 1 loh, Indonesia 3. Betul, yang itu yang di save. Tembakan juga 5, bro. Iya, betul. Tembakan ya, shot aja. Jadi dari kita 13. Iya. I mean, gue nggak begitu melihat tembakan atau apa. Yang penting kita harus perbaiki permainan dulu dibanding sebelum-sebelumnya. Dan permainan udah baik. Nah, setelah permainan udah baik, kita fokus ke finishing. Memang finishing itu bebannya terlalu dipundak oleh lah. Tapi kan kemarin nggak ada Marcelino balik lagi.
Egy nggak cetak gol, tapi dia bermain, dia klop banget sama Ole. Padahal ini baru match pertama. Kambuaya kemarin pertama kali jadi starter, bagus juga bermainnya. Ya, hanya tetap pasti ada PR juga yang harus kita perbaiki. Tapi ini kan pelan-pelan. Oke. Iya kan? Hasilnya sudah dapat, jadi besok ketemu Jepang ya kita lihat. Tapi intinya adalah dalam 3 pertandingan progresnya itu nyata banget. Progresnya nyata banget dan banyak sekali penggemar, the real penggemar timnas ya, bukan penggemar sosok mengakui bahwa tim pelatih ini cukup berhasil. We call it team. Karena gue selalu bilang Patrick Kluivert dan kawan-kawan dari dulu sampai sekarang kan. Jadi bukan hanya Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Orang bilang pelatihnya gemuk, iya betul gemuk. Cuma job desk-nya jelas. Dan timnas ini kan bukan cuma berapa pertandingan, kita harus lihat ke depannya juga. Mau lolos atau nggak lolos, timnas harus move on. Ya kan, nanti ada 2-3 dan lain. Dan ini program yang diterapkan oleh Erick Thohir jangka menengah, jangka pendek, menengah, jangka panjang. That's why gue dukung proyek ini. Bukan PSSI yang gue dukung, tapi proyek ini yang gue dukung. Karena ya kalau gue setuju, kenapa enggak? Dan terbukti kan sekarang. Coach, gue yang paling suka tuh, paling suka Patrick Kluivert ini banyak sekali menggunakan pemain lokal. Iya. Pemain Liga 1. Betul. Itu keren. Gue kaget ya. Starter 4 coach. Iya. Udah gitu pada saat babak kedua tuh sampai 5 tuh. Iya. Pemain kayak Kambuaya itu nyaris nggak pernah main di sebelumnya. Oke. Jakob juga jarang main. Egy akhir-akhir ini juga jarang main. Bahkan Beckham pertama kali. Iya. Nah, gue selalu bilang, kalau lu kerja di sebuah perusahaan, lu harus bangun jam 6 pagi kan? Jam 7 lu naik mandi, lu naik motor, panas-panas lu masuk perusahaan. Kalau lu happy, dengan pekerjaan lu masuk dengan senyum. No issue. Lu happy, lu bisa kerja yang harusnya jam 5 pulang, ini lu bisa kerja sampai jam 7. Ya kan? Jadi Patrick Kluivert dan kawan-kawan bisa membuat pemain ini happy. Kelihatan banget. Waktu di Bali, waktu latihan di sini, keluar itu dengan senyum. Auranya itu happy. Karena mereka happy, mereka bisa bermain lepas. Dan itu ditunjukkan oleh Jakob, oleh Egy, oleh Kambuaya, bahkan Beckham dan Sananta yang sedikit berapa menit turun, dia dan tentu saja bekerja keras juga. Wow. Rizky Ridho itu udah bagian dari levelnya udah Eropa lah. Rizky Ridho itu udah levelnya diaspora lah. Iya. Iya kan? Iya. Dan kan di situ menunjukkan bahwa ini juga berkat Kluivert dan kawan-kawan. Bahwa mereka bisa, dan mereka nggak pilih kasih. Pada saat preview kan kita bahas, ini main dengan 3 back, Rizky Ridho dimainin nggak? Berani nggak dia cadangin Hilgers? Dicadangin. Kevin Dix yang 2 hari baru datang, cadangan. Babak kedua. Ya, jadi dia berani. Dia nggak peduli siapa. Iya kan? Iya. Jangan kaget nanti kalau seandainya semua pemain udah balik, Kambuaya kan jadi starter terus. Keren kan coach. Marcelino kalau nggak perform bisa diganti. Bisa diganti kalau dia nggak perform. Jadi dia nggak peduli. Dan kalau dilihat ada 1, 2, 3 pemain bagus, akan diberi kesempatan. Nah ini kan lebih fair. Untuk gue, kalau gue pribadi di samping pemain Liga 1 yang bermain luar biasa, gaya permainannya, serangan kita nggak bisa ditebak. Bisa dari kanan, bisa dari kiri, bisa dari tengah, bisa dari benar-benar sangat banyak variasinya. Dan permainan bagus. Nggak ketarik dengan permainan China. Kita bisa bertahan, let's say sebagian besar pemain lah, bisa bertahan sama 90 menit, 0 error, nyaris nggak ada kesalahan. Karena kalau kita terlalu capek di menit 60, kita cenderung bikin kesalahan. Karena nggak fokus lagi kan. Dan terutama Joy Pelupesi, edan ini pemain. Dia bisa mempertahankan 90 menit, santai aja. Nggak kayak temen-temennya yang kepanasan, kram ini tuh. Dia santai aja. Ini pemain very underrated, Joy Pelupesi ini. Beruntung kita dapat dia akhirnya. Beruntung banget.
karena Riedewald nggak dapat, akhirnya Joy Pelupessy ditawarin. Gila ini pemain. Kalau gue bilang Joy Pelupessy itu sering kali buka ruang untuk Tom. Tarik lawannya untuk sangat ngebantu Tom. Ya. Coach, kalau lo bisa milih, sorry gue potong. Siapa pemain man of the match untuk game kemarin, Coach? Gue itu ada 3. Kambuaya, Kelvin Verdong, sama Joy Pelupessy. Oh. Verdong mungkin nggak terlalu banyak naik ke atas, tapi ini mungkin juga strategi dari Patrick untuk jaga di belakang dan bisa dibilang bikin sekali kesalahan tapi lo nggak milih JZ? JZ di belakang itu standar solid. JZ selalu solid. Rizky Ridho sama Justin itu solid di belakang. Emil Adero babak pertama gue agak deg-degan kalau dia pegang bola. Babak kedua, keren. Percaya dirinya udah meningkat. Jadi nggak ada satu pemain yang bagus, nggak ada error. Biasanya selalu ada error di tim ini. Tidak ada error sama sekali, dan mereka kalian happy. Beckham masuk loh. Beckham itu gila. Beckham itu menunjukkan skillnya dilewati, dia nggak peduli gue anak baru atau apa. Nggak ada takutnya ya. Nggak ada takutnya. Kan itu berkat pelatih juga. Memberikan motivasi dan biarin, jangan takut bikin kesalahan, happy aja masuk ke lapangan, enjoy the game itu kalimat lo banget tuh enjoy the game itu penting enjoy sekali. the moment ya, enjoy the moment. enjoy runner up. Always. See you next season. Netflix banget harus hat-trick runner up. Jadi enjoy pertandingan itu penting ya. Jadi jangan kaget nanti akan ada 1-2 pemain liga yang gue nggak nonton Liga 1 yang bagus yang diberi kesempatan. Diambil lagi diberi kesempatan. Oke. Nah, jadi yang gue bilang pergantian pelatih untuk meningkatkan probabilitas terbukti dong. Ya. Tapi kalau lihat bintang-bintang lokal yang memang dipakai, itu timnya di Liga 1 memang lagi bagus, Coach. Jadi ada yang juara ya kan, ada yang top 3. Jadi mungkin Dewa United dan Persib lah. Sama Kambuaya, Persib, Beckham. Ada pengaruh juga ya, on fire gitu ya. Mungkin lagi formnya lagi bagus. Tapi yang benar-benar yang gue lihat itu nggak ada keributan di dalam, semua nyanyi-nyanyi happy. Itu penting sekali itu. Itu terlihat ya di luar dari lapangan tuh. Hubungan mereka joget-joget, nyanyi bersama, bercanda-bercanda gitu. Lokal dan diaspora loh, Coach. Gabung, nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Iya. Dan di situ dengan menunjukkan 3-4 pemain diaspora yang Rizky Ridho nggak mau gue bahas kan, dia itu untuk gue diaspora. Udah levelnya Eropa, bukan level Liga 1. Setuju. Jadi dengan 3 pemain yang dia berani turunkan sebagai which is gue pertama kaget juga. Tapi it's okay. Dia tahu. Kluivert tahu siapa yang dia turunkan karena dia melihat perkembangan mereka dalam latihan. Latihan mereka agak panjang kan, 12 hari. Jadi dia sangat tahu. Kluivert dan kawan-kawan sangat tahu apa yang mereka inginkan dan berhasil. Jadi we have to give credit to them dong. Harus. Ya kan, kita harus menghargai kerja mereka yang nggak ada waktu untuk bereksperimen, nggak ada ini, tapi bisa perform. Dan Kluivert hampir nggak pernah duduk ya? Iya, nggak pernah duduk. Iya. Dia ganti baju loh. Babak pertama, kedua dia ganti baju. Keringetan. Di depan 70.000 penonton. Dia kalau nggak salah babak pertama pakai kemeja, babak kedua pakai polo shirt. Dia belum tahu panasnya Indonesia kapan kali. Ole dong, lihat. Lo nggak ngambil Ole sebagai man of the match ya? Menurut gue sih. Enggak sih. Kontribusi Ole oke. Bagus, dia bekerja keras, kiri kanan depan belakang. Tapi Kambuaya sih. Kambuaya. Wah, gue kaget Coach. Main gitu dengan tingginya cuma segitu gitu Coach dibanding pemain-pemain diaspora. Dan dia bermain, dia punya etos kerja. Kambuaya sih untuk gue. Kambuaya sama Joy. Gue itu kenapa selalu tiap kali siaran sebut Joy. Karena Joy itu paling underrated. Nggak pernah dibahas di media. Yang dibahas Tom, Tom penting, sangat penting dengan kreativitasnya. Kelvin kerja kerasnya, Kevin Dix. Joy itu nggak pernah dibahas. Justru Joy ini penting. Berkat kehadiran Joy Pelupessy kita bisa bermain smooth, transisi smooth, lapangan tengah, bertahan menyerang smooth. Ini kurang di underestimate. Makanya gue tiap dimanapun gue siaran, dan gue lagi banyak siaran juga kan.
Joy Pelupesi ini harus kita angkat lagi namanya. Setuju gue. Oke, kita akhirnya masuk ke playoff keempat ya. Is it ya? Udah, saya pikir game berikutnya tuh udah gak mempengaruhi lagi ya coach ya? Enggak, lawan Jepang enggak. Lawan pengaruh, begitu juga Arab Saudi juga udah gak berpengaruh juga ya? Enggak, udah lolos. Udah lolos? Ya udah lolos semua. Ya, jadi 3-4, kita tuh cuman apakah kita nomor 3, apakah nomor 4 kan? Apa pengaruhnya coach? Enggak ada. Enggak ada? Enggak ada. Pemilihan akan di drawing semua. Itu di drawing semua? Ya. Nanti itu akan jadi tiga grup lagi ya? Dua grup, oke. Nah ini dia kita lihat. Jadi Jepang udah pasti lolos, Australia pasti lolos, Arab Saudi Indonesia juga udah pasti lolos. Masalahnya kita berebut nomor 3 atau nomor 4 ya coach, betul ya? Bahrain, Cina out. Ini grup C. Tolong ada grup A atau apa? Di grup A, grup B kita juga sudah juga memastikan coach ya. Nah kalau kita lihat di grup B kalau nggak salah antara Palestina, Oman masih belum main. Dan satu lagi lupa gue. Hanya satu grup yang belum. Satunya si UEA sama Qatar pasti lolos. Irak juga pasti lolos. Kita Arab Saudi sama Indonesia. Irak pasti lolos. Tinggal satu tempat lagi. Antara Palestina, Oman atau itulah ya. Ya Pak, ya. Ini negara Timur Tengah semua ya coach ya? Timur Tengah semua. Secara kultur kita lawan Irak tuh berat ya coach? Enggak juga, kenapa berat? Kita udah membuktikan kok. Kita udah membuktikan 2 kali main sama aja loh. Enggak jauh beda antar mereka. Uzbek kalau nggak salah udah lolos juga ya? Uzbek bukan Timur Tengah dong. Bukan Timur Tengah. Enggak yang di grup Asia? Udah. Ya. Jadi yang lolos itu Uzbek, Korea Selatan, Jepang, Australia, Jordan, sama satu lagi. Ya. Nggak tahu, lupa. Coach itu sayang banget kemarin ya, bukan apa ya. Andai saja kemarin kita menyayangkan banget Jepang kalah di menit-menit terakhir lawan Australia, coach, ya kan? Ya. Kalau saja itu draw aja kita masih punya berpeluang bisa nomor 2 kan ya? Yeah, but it's okay lah. I mean, nggak usah terlalu itulah. Ini kita juga lebih layak berada di ring ini. Qatar. Iran. Oh, wow. Iran, Uzbekistan, Korea, Jepang, Jordan, Australia, ya. Iran tuh negara kuat juga ya. Dulu saya ingat banget tuh, Ali Day. Iran kuat. Wah, dulu superstarnya. Nggak usah era Ali Day, sekarang aja masih kuat. Nah, ntar yang lolos itu antara Oman atau Palestina. Betul kan? Ya, Irak. Karena mereka ketemu. Mereka ketemu. Oh, jadi sangat deciding ya. Ya, Irak itu 12 poin, selisih 2 poin sama Oman, selisih 3 poin sama Palestina. Tapi karena Oman sama Palestina ketemu, Irak aman, mau kalah pun aman. Itu Indonesia akan melawan Jepang, pemain kita sudah berangkat semua lebih cepat ke Jepang untuk aklimatisasi atau segala macam. Bagaimana prediksi lo? Ya ini ada 2 pilihan kan. Ya. Pilihan pertama adalah apakah kita ingin incer poin dengan mempertahankan tim yang sama. The winning team. Oke. Mungkin Marcelino balik, mungkin Marcelino bisa langsung gantiin Egy. Kemungkinan besar juga Kevin Dix dari starter. Menggantikan? Jakob Sayuri. Kan kemarin dia kenapa nggak dimainin karena dia baru 2 hari latihan. Jadi dicadangin dulu Jakob yang main. Jadi Kevin Dix akan jadi starter. Oh ini salah satu ini apa? Ini kenapa Tom sama Nathan? Si Joy sama itu kemana? Ini salah satu dari beberapa dari beberapa sosial media yang ini mencalonkan itu. Gue enggak. Kembali lagi. Kalau seandainya dia nggak mau gambling, coba ngincer poin lawan Jepang, full team akan turun. Ya. Tapi pilihan kedua adalah dia bereksperimen, main 4-3-3 atau main 4-4-2, memberikan kesempatan ke Hilgers. Gimana kalau Hilgers main dengan Itses Hilgers, Rizky Ridho, Justin, 4-nya sama,
Depan mungkin Marcelino sama Ole. Karena mencoba untuk playoff lah ya. Ya. Oke. Enggak, ya bereksperimen aja. Bereksperimen aja gitu. Mencoba seluruh pemain dia. Gitu. Tapi apakah cocok atau enggak ya kita nggak tahu juga. Oke. Kalau Jepang udah dapat bocoran coach, apakah mereka akan full tim? Mengingat mereka Jepang tidak panggil 7-8 pemain dan kemarin ini Jepang itu setelah lolos, mereka 2 kali main 2 kali nggak menang. Seri lawan Saudi, kalah lawan Australia. Ya, kita punya line up Jepang lawan Australia. Ini yang ketiga, sehingga Jepang feeling gua akan main pakai gigi satu lah. Main santai lah. Udah lolos ini ya. Kalau kita benar-benar punya determinasi tinggi, kita bisa curi poin. At least seri lah. Kalau seri mah udah bagus. Udah bagus. Ya, dan dapat poin juga. Ya karena nggak banyak tim bisa ngalahin Jepang kan. Oke. Sementara Arab Saudi akan lawan Australia. Ya. Australia juga ada pasti lolos juga. Ya kan? Australia pasti lolos. Udah pasti lolos. Jadi bagi nomor 1 masih bisa nggak kalau Saudi menang dengan banyak gol lah. Oh, bisa nggak lolos. Okay. Tapi nggak akan terjadi itu. Ya, ini selisih golnya 8. Nggak mungkin lah coach. Arab Saudi selisih golnya cuma 0. Iya kan, Arab Saudi 8. Jadi harus menang 9-0 tuh. Enggak dong. No. Kan enggak, 4 aja 5 udah lolos dong. Kalau 5 kan Saudi plus 5, mereka min 5. Bukan ininya selisih gol. Kan iya, kalau Arab Saudi menang kan 16 juga. Betul. Sama kan dengan Australia. Enggak, ini poinnya kan. Ya. Nah, selisih gol kan berapa? Ya, ini 8. 8 SG sama 0. Oke. Kalau dia kebobolan 5 kan jadi 3. Ini plus 5. Ya. Gitu ngitungnya. Which is nggak mungkin lah. Exactly. Kecuali menang 5-0. Australia nggak pakai kiper tuh coach. Exactly. Maka dari itu Australia kemungkinan besar lolos kan. Oke. Coach, menurut lo di game lo Jepang, Emil atau Martin Paes? Martin Paes. Tetap Martin Paes. Ya. Tapi Emil kemarin keren juga ya coach. Babak kedua ya. Iya. Cuman gue bilang Martin Paes lebih meyakinkan ya. Lebih confident. Ya. Tapi kan karena baru pertama main Emil. Betul. Cuman ini kan match ya, gue nggak tahu sepenting apa ini buat Kluivert. Ya. Tapi harusnya Martin Paes main. Tapi kalau Emil yang main nggak masalah juga. Mau Patrick main 3-4-3 atau 4-4-2 atau 4-3-3 nggak masalah juga buat gue. Kalau mainkan aja, bereksperimen aja. Kalau lu jadi Kluivert, lu akan nurunin siapa coach? Gue akan main 4-4-2. 4-4-2. Ya. Karena mungkin kita bisa curi 1 poin dan peluang lebih defend ya. Ya, lebih defense. Siapa aja coach? 4 di belakang siapa? Kiper Martin Paes. Rizky Ridho, Martin Paes, Rizky Ridho, Hilger sama Itses dan Justin di kiri. Di tengah Calvin, Tom sama Joey dan di kanan Kevin Dix. Oke. Di depan oleh Romani dan Marcelino. Jadi 2 pemain lokal. Ya. 2 pemain depan ini kan didukung sama sayap. Kambuaya nggak main? Si Tom bisa ngegeser. Oh ya, sorry. Ole sama Kambuaya. Itu baru. Okay. Ole sama Kambuaya, sorry. Ya, Eli sama Kambuaya. Ya. Terus Marcelino-nya di bench, ntar aja masuk. Kan bisa subs. Subs kita banyak sekali ya. Kita lihat di very deep ya sub Indonesia sekarang timnas ya. Dan bedanya nggak banyak. Bedanya nggak banyak. Ya. Masih ada Dean James nggak main juga. Shane Patinama nggak main. Nggak main. Strike nggak main. Apa tuh? Nathan Choaon nggak main. Nggak main. Keren tuh. Ya, padahal mereka main di Eropa lah praktis. Sementara yang main Liga 1 dan perform. Sananta lo komen lu gimana coach? Sananta dia masuk di menit 87 kalau nggak salah. Nggak bisa dinilai. Kalau kita mau nilai Sananta, kasih dia minimal 30 menit bermain. Baru tahu. Iya. Kalau Beckham keren dong ya. Beckham. Wah, itu menurut gue sih Beckham tuh super sub itu dapat masuknya menit 70-an 74 kalau salah. Iya. Dia tuh super sub tuh menurut saya. Beckham keren. Semoga dia diberi kesempatan lagi untuk masuk. Oke, jadi prediksi lo gimana coach? Ya, ini agak susah ini. Ya karena kita nggak tahu Jepang itu serius atau enggak. Iya. Iya kan? Kalau Jepang serius ya ini kayak kalah kita. Tapi kalau Jepang setengah-setengah juga mainnya,
kita bisa curi poin seri lah. Minimal, atau minimal bahkan mungkin bisa menang. Jadi ini semua tergantung Jepang kita menang atau enggak. Iya, tergantung Jepang ya. Betul. Untuk mereka sih ya. At least yang gua harap ada perkembangan dari sisi permainan. Oke. Itu tugas Pastur terutama pemain bisa kompak dan memberikan segalanya. Itu penting. Nah, karena habis ini baru mereka bisa liburan. Ya cukup kan? panjang. Ya, 3 minggu liburan, main Juli persiapan, Agustus kompetisi, September main 2 kali trial di Surabaya. Lawan kemungkinan Kuwait, Lebanon. Oke. Jadi dua negara Timur Tengah lah, atau mungkin negara lain, nggak tahu. Ya. Karena di playoff itu banyak pemain, banyak tim Timur Tengah ya coach. Ya, jadi harus trial. Nah, untuk gue sih, ya gue pengen di-enjoy aja, dihibur, gue pengen dihibur. Kita menikmati pertandingan aja. Yalah. Apapun hasilnya. Wong kita di kandang kalah 4-0 kok. Iya. Lawan Jepang ya. Ya. Begitu di playoff saya pikir enjoy aja lah. Iya. Karena menurut saya pencapaian timnas itu udah lumayan jauh gitu coach. Iya, jauh kan? banget. Jauh Kapan banget kita gitu. bermimpi? 5 tahun lalu kita masih bermimpi juara AFF sama juara SEA Games. Dan di situ tuh yang gue seneng apa? Nggak ada lagi tuh negara-negara Asia Tenggara yang dulu sulit kita kalahkan. No Thailand, no Vietnam, no Malaysia, no Singapura. Iya, betul. Ya, jadi kalau kita nggak mengakui kalau timnas kita tuh maju, saya pikir cuman orang-orang kalau mata sih udah absurd aja. Absurd aja udah. Orang-orang yang masih ngelawan tim pelatih ini untuk gua absurd. Ya. Apalagi masuknya Simon Tahamata, saya pikir ya. Pasti ada kontribusinya. Untuk talent scout. Iya, semua punya kontribusi terhadap ini kemenangan. Kemenangan satu tim, bukan satu orang. Gue kaget dia masih bisa bahasa Indonesia ya. Bisa lah, keturunan Ambon kan. Ya tapi kan di sana kok. Dari kecil itu dididik pakai bahasa Ambon, bahasa Indonesia, aksennya Ambon. Oleh bapaknya. Temen gue yang Ambon di Belanda, yang lahir di Belanda, itu ngomongnya Ambon semua. Beta sing tahu, apa kayak gitu-gitu. Kemarin ini selebrasi saya dengar di Maluku tuh keren banget coach. Karena banyak sekali ya pemain-pemain dari Maluku ya. Iya. Ya. Jadi Lili Pali, Pelupesi, Simon Tamata. Hidup Ambon. Iya. Hidup Maluku. Ambon ini kan dukung Belanda. Iya. Oke, kita banyak berdoa aja. Ya, semoga yang terbaik. Komentar tadi coach tentang GBK dengan 70.000 supporternya, 3.000 diantaranya datang langsung dari China untuk ke GBK. Jadi temen gue itu posting, ada orang China, fans Cina, itu komen di itu, Indonesia itu punya 10 juta orang Cina, tapi nggak ada satu yang dukung tim Cina. Kita ada 11 koma ya. Ada 10 juta orang di Indonesia, ada 10 juta orang Indonesia keturunan Cina. Lebih. Cindo. Ya, Cindo atau 12 juta berapa. Tapi nggak ada satu pun yang dukung Cina. Semua dukung Indonesia. What do you expect ya? Waduh, saya suka banget ya. Hebatnya kita cinta Indonesia. Iya. Titik. Wah, saya lihat discussion. Oke banget ya fans tuh ya, nggak fans rusuh, itu penting, penting banget. Penting banget. Wah, dia sengaja banget. Dan semoga klub-klub itu fans di klub bisa meniru fans timnas. Ya. Yang keluarga datang, semua datang. Ceweknya banyak, cakep-cakep. Iya, bukannya cewek, keluarga. Iya. Suami, istri, anak. Iya. Enjoy. Iya. Mereka bisa ke stadion enjoy, nggak rusuh, nggak. Dan bersatu coach. Apa? Bersatu di sana. Bersatu. Udah nggak mikirin apa. Di luar kan mungkin banyak persoalan ya. Iya. Enggak, mereka di sana bersatu. Iya. Demi sepak bola Indonesia. Iya. Maka dari itu kalau mereka dikasih Rolex ya fine aja. Fine ya. Itu hak presiden. Iya. Dan layak mereka mendapatkan itu ya. Ya, ucapan terima kasih dari presiden ya. Untuk gue ya. Karena sepak bola punya peran yang sangat penting. Mempersatukan bangsa. Ya. Untuk bikin rakyat ini happy, at least kita bisa lolos. Ya. Peluang kita masih besar untuk lolos ke Piala Dunia. Gue waktu God Bless ya, gue kan deket banget dengan God Bless. Ya, waktu mereka nyanyikan lagu Rumah Kita tuh gue udah merinding coach. This is our house. Ya, GBK tuh, iya rumah. Waduh. Tapi ntar kalau main di Qatar susah juga kita. Oh iya. God Bless harus nyanyi lagu lain. Gak ada dong. Lagu Tanah Air juga gak muncul gitu. Dan itu Kluivert itu permintaan Kluivert loh. Karena kan God Bless itu kan dulu kan di Belanda ya kan. Iya, namanya Cloverleaf.
Oh. Iya, kalau si Ahmad Albar itu kan main musiknya pertama di Belanda. Sebelum dia pulang dulu dengan apa? Dia bisa bahasa Belanda dong? Pastilah. Lu gila loh, dia sekolah musik aja di Belanda sama Ludwig Liemann gitu. Jadi nggak tahu. Ya, nah kalau musik urusan gue lah. Nah, it's your generation. Gue masih milenial gue. Milenial pada zamannya. Oke, yang mengharukan juga kan malam takbiran. Allahu Akbar. Itu menurut gue edan dan kompak ya coach. Ya, ada apa lagu-lagu baru gitu di antara mereka. Oke coach, kita banyak berdoa ya. Jadi kita berdoa aja semoga nanti malam kita bisa minimal mencuri 1 poin dari Jepang. Tapi kalaupun kalah pun jangan kecewa karena it's okay. Jepang itu rank 15 dunia. Ya, kita 116 sekarang. Ya, itu pun udah makin membaik. Ya, jadi tim yang kita lawan bukan tim yang kaleng-kaleng ya. Semoga mereka bermainnya nggak serius. Nggak serius. Ya. Mungkin dia turunin yang cadangan-cadangan semua kali. Apalagi 7-8 pemain utamanya sudah tidak dipanggil malah. Ya. Kalau saya jadi pelatih Jepang, kesempatan juga untuk mencoba pemain-pemain baru lah, main muda lah ya. Bereksperimen aja. Sementara kita berharap Kluivert full tim. Ya, sama gue ya mungkin babak pertama full tim, babak kedua kau bisa eksperimen. Oke. Tergantung skornya. Iya, tergantung skor. Oke, kita jumpa lagi minggu depan. Kita akan bahas minggu depan. Yang jelas kita akan bahas Indonesia melawan Jepang dan kita juga akan bahas tentang transfer ya. Kalau sekarang mungkin terlalu early. Yang jelas MU udah dapat pemain bagus-bagus. Arsenal dapat siapa? Dapat belum lah kayaknya. Ganti Arteta. No hope Arsenal. Ya, ganti Arteta. Setuju? Nah, pasti setuju dia. Bye bye.